Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Siti Nurlalasari Bargolang yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual selama 5 menit ke depan. Konflik Timur Tengah bukannya mereda, kini justru kian memanas. Belum selesai serangan Israel di Gaza Palestina, Israel kini makin meningkatkan agresi besar-besaran di Lebanon yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Timur Tengah makin bergejolak, apalagi setelah Iran menghujani Israel dengan ratusan rudal balistik pasca kematian sekutunya dua pemimpin Hamas dan Hizbullah. Timur Tengah kini diambang perang besar. Iran menghujani Israel dengan lebih dari 180 rudal balistik pada hari Selasa malam. Serangan rudal Iran memicu peringatan di sejumlah wilayah Israel. Serangan rudal Iran ditargetkan kepada 3 pangkalan militer Israel. Di antaranya, Iran menghantam dekat markas Mosaid Glego Tel Aviv. Kemudian, Iran juga menghantam pangkalan Nevatim yang merupakan tempat persenjataan atau bom dari Amerika Serikat yang masuk ke Israel. Kemudian, Iran juga menghantam pangkalan udara Tenov di Rehovot, sekitar 20 km dari Tel Aviv, ibu kota Israel, yang mana tempat ini menjadi basis dari beberapa pesawat tempur F-15I yang digunakan oleh Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Hizbullah Jumat pekan lalu, di mana Iran mengklaim bahwa 90% rudal Iran mengenai sasaran. Baik pemirsa, Iran dilaporkan telah meluncurkan ratusan rudal balistiknya ke Israel. Hal ini menandakan adanya eskalasi yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Sejauh mana situasi ini dapat berkembang? Akankah Perang Dunia Ketiga dimulai dari konflik ini? Lantas, bagaimana dampak bagi Indonesia sebagai negara non-blok? Baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan pengamat hukum internasional. Selamat pagi, Bapak. Baik Bapak, sejauh mana situasi ini dapat berkembang? Akankah kekhawatiran dunia mengenai Perang Dunia Ketiga ini dimulai dari konflik ini, Bapak? Nah, tapi sekarang ini kita menunggu sikap dari Israel dan juga kita menunggu sikap Amerika Serikat. Karena apa? Bukannya tidak mungkin, tadi seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu, Israel akan melakukan serangan kepada Iran. Dan mungkin serangan ini juga akan besar, lebih besar daripada sebelumnya. Katakanlah kemarin ini kan ada ya waktu konsul Iran di Irak yang diserang oleh Israel, itu sudah ada balasan dari Iran, lalu kemudian ada balasan lagi dari Israel. Nah, jadi mungkin ini akan lebih besar. Nah, kalau misalnya lebih besar dan Iran akan membalas serangan ini lebih besar lagi, nah kita mungkin berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Karena apa? Karena Amerika Serikat pasti tidak akan tinggal diam apabila Iran menyerang Israel. Nah, Amerika Serikat akan turun, lalu bukannya tidak mungkin negara-negara besar seperti Rusia ataupun Cina juga akan turun. Sekarang perangnya sudah lagi bukan antara Israel dengan Iran, tetapi sudah antar kekuatan dunia yang kebetulan medan perangnya adalah di Israel atau di Gaza. Jadi seperti itu. Baik Prof. Hikmah, selain kekhawatiran dunia mengenai Perang Dunia Ketiga, lantas bagaimana Anda melihat dampak bagi Indonesia sebagai negara non-blok, terkhususnya bidang ekonomi, Prof. Hikmah? Ya, kalau misalnya perang ini bereskalasi dan menjadi perang yang terbuka, tentu ini akan sangat amat berdampak pada ekonomi. Kenapa? Dunia sekarang sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya, dan kita tahu juga terkait dengan misalnya supply chain, ya, itu tidak bisa tidak bahwa itu akan terdampak. Belum lagi juga orang akan khawatir dengan bahan minyak dan kemudian juga currency rate gitu ya, nilai tukar dan lain sebagainya. Dan ini akan berdampak sangat luar biasa pada ekonomi. Karena apa? Kita bisa ekspektasi kalau perang ini terus berlangsung, maka harga akan naik. Dan kalau harga-harga naik, target-target yang ditentukan oleh masing-masing negara dalam konteks pertumbuhan ekonomi mungkin tidak tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Profesor Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya, Siti Nurlalasari Bargolang, mewakili seluruh rekan kerja saya, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.